Selain merevisi pertumbuhan ekonomi banyak negara, IMF juga mewanti-wanti untuk negara-negara di Asia atas kemungkinan untuk menghadapi stagflasi. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah Indonesia juga terancam dengan kemungkinan stagflasi ini? Kalau Indonesia sejauh ini memang masih relatif terisolasi dari dampak negatif tersebut. Kita sudah melihat misalnya harga-harga di banyak negara itu inflasinya meningkat sangat tinggi. Amerika misalnya sudah di atas 8%, yang ini jarang sekali terjadi dan mungkin terjadi terakhir itu adalah berapa puluh tahun yang lalu. Untuk Indonesia saat ini inflasi kita itu di 2,6%. Nah, akan tetapi harga di level produsen itu sudah di sekitar 8%. Artinya ini bagaimana caranya agar inflasi yang tersampaikan ke masyarakat yang ditanggung oleh rumah tangga itu tetap bisa tidak setinggi 8%. Inilah yang kemudian menjadi koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah dengan otoritas moneter Bank Indonesia dalam konteks ini. Tapi dalam konteks stagflasi di dunia, terutama di negara advance, negara maju, itu memang peluangnya menjadi lebih besar. Sehingga memang itu nanti dampaknya menjadi ada dampak ikutan juga bagi negara berkembang khususnya. Kenapa? Karena memang nanti dengan peluang terjadinya stagflasi tersebut, negara-negara maju khususnya seperti Amerika memang sudah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pengetatan moneter dengan cukup cepat. Pengetatan moneter yang cukup cepat itu biasanya memang mengurangi pertumbuhan ekonominya yang bisa bahkan ada peluang untuk bisa terjadi resesi. Nah, ini biasanya seperti yang terjadi di 2008-2009, dampaknya terhadap negara berkembang itu adalah negatif. Artinya akan terjadi capital outflow, akan terjadi instabilitas di pasar keuangan. Inilah yang kemudian harus kita antisipasi. Indonesia dalam konteks ini memang dibandingkan dengan 2008-2009, kita berada pada posisi yang lebih baik. Bedanya apa? Waktu 2008-2009, kita sedang menghadapi juga current account deficit yang cukup dalam. Nah, saat ini kita menghadapi current account surplus yang cenderung akan bisa kita gunakan sebagai buffer. Walaupun nanti ini ada risiko yang semakin besar, akan tetapi tampaknya dibandingkan dengan 2008-2009 dan juga 2013 sampai 2014 ketika terjadi taper tantrum, tampaknya posisi Indonesia akan lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Baik, artinya dengan keadaan current account surplus seperti saat ini untuk dampak stagflasi dari negara-negara maju tidak akan terlalu signifikan juga untuk Indonesia. Betul. Nah, tetapi tetap aja kita harus vigilance ya, karena dinamika di pasar global ini akan sangat tergantung pada khususnya dalam saat ini adalah tergantung pada seberapa lama konflik di Ukraina ini terjadinya. Dengan semakin lamanya war in Ukraine terjadi, maka dampaknya terhadap inflasi global akan terus bertahan cukup tinggi. Nah, ini akan kemudian mengakibatkan instabilitas di pasar keuangan global itu juga semakin sulit untuk diprediksi. Akan tetapi memang kita harus siap-siap. Kita punya cadangan devisa yang cukup tinggi saat ini, relatif tertinggi sepanjang sejarah. Kita punya current account yang cenderung arahnya surplus dan mudah-mudahan walaupun dengan harga komoditas yang tinggi, strategi pemerintah adalah bagaimana dampak positif dari harga komoditas yang membaik tersebut terhadap current account kita dan juga terhadap penerimaan pemerintah, itu semuanya bisa digunakan terutama diprioritaskan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan. Ini yang kemudian menjadi prioritas utama dari pemerintah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik, ketika terjadi dampak positif dari komoditas ini terhadap perekonomian kita maupun sisi penerimaan negara, yang menjadi prioritas dari penggunaan dari belanja kita itu tetap adalah untuk menjaga daya beli dari masyarakat khususnya yang miskin dan rentan.